Oke, selanjutnya kita akan membuat grafik dari persamaan-persamaan yang sudah diketahui. Kita buat dulu garisnya. Ini Y, ini X. Kemudian ini 0,45 dan 45,0. Jadi dua sumbu dari persamaan 3X tambah 3Y ya, menghasilkan 0,45 dan 45,0. 0,45 0x 45y, anggap di sini ya. Kemudian 45,0. 45 ini x, y-nya 0. Ini x-nya 45, anggaplah di sini. Kemudian kalau sudah kita tarik. Saya ulangi ya, karena kurang lurus. Oke, kemudian garis yang satu lagi itu dari sumbu 0,36 dan 90,0. X-nya 0, Y-nya 36. Berarti di Y, anggaplah di sini ya, 36. Dan 90,0. 90,0 saya anggap di sini. 90. Nanti kalau kalian membuat ini di buku catatan, silahkan dibuat dengan proporsional ya. Jadi dengan penggaris. Push. Ini yang penting caranya seperti ini gitu. Dalam membuat garisnya, saya ulangi. Oke. Kalau sudah membuat grafik, ya, jadi 4 titik ini sudah kita masukkan ke dalam grafik. Selanjutnya, kita akan menentukan area maksimisasi. Adapun area maksimisasi itu adalah simpelnya sih area yang ada yang di bawah garis yang telah kita buat. Nah, kalau kita arsir, ini kita arsir untuk yang 36,90 kita arsir warna kuning ya. Kita arsir. Adapun yang 45 ke 45 warna merah misal, jangan warna merah, mungkin warna hijau. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian area maksimisasi itu adalah area yang terkena dua warna tersebut. Jadi ada kuning dan hijau ya. Adapun area yang terkena dua warna adalah area ini ke sini. Ya, ini. Kenapa ya? Ini, 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 ini ya. Segini. Set, 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 set. Nah, karena area yang sebelah sini hanya hijau saja dan area sebelah sini hanya kuning saja. Adapun yang ada dua warna itu ini, area 0 ke 36 ke titik ini ke titik 45. Jadi segini. Nah, ini adalah area maksimisasi. Kita misalkan ya ini titik A, titik B, titik C, titik D. Maka area maksimisasi untuk titik A di 0,0 ya, di titik pusat. B itu di sumbu Y ya, berarti X-nya 0, Y-nya 36. Titik C belum diketahui. Titik D adalah di sumbu X, berarti 45 dan sumbu Y-nya 0. Nah, kita akan mencari titik C. Untuk mencari titik C, kita lihat garis C itu dipotong oleh garis apa saja.
Nah, kebetulan di soal ini kan hanya ada 2 garis ya. Jadi sudah jelas dipotongnya oleh garis apa? Yaitu oleh garis yang memiliki sumbu 36 ke 90 dan sumbu 45 ke 45. Kita masukkan persamaan yang memiliki titik sumbu tersebut, yaitu yang ini dan yang ini. Kita masukkan 3x tambah 3y sama dengan 135 dan 2x tambah 5y sama dengan 180. Nah, untuk mencari x dan y, kita memerlukan cara eliminasi, yaitu dengan cara mencari angka yang apabila dikalikan akan menghasilkan angka yang sama, supaya mereka bisa saling mengurangi satu sama lain. Dalam hal ini, kita pilih untuk mengeliminasi x, artinya kita akan mencari angka yang akan menghasilkan angka yang sama untuk x. Ini ada 3, ini 2. Supaya mereka memiliki angka yang sama, maka si 3 ini akan saya kalikan 2, adapun yang 2 ini akan saya kalikan 3. Maka hasilnya 3 dikali 2 sama dengan 6x, 3 kali 2 sama dengan 6y, 135 dikali 2, bentar saya kalkulator dulu, 270. Nah, untuk yang bawahnya juga 2x dikali 3, 6x, 5y kali 3, 15y, 180 dikali 3, 540. Nah, inilah eliminasinya. 6 kurang 6 habis, 6 kurang 15, negatif 9y, adapun 270 dikurangi 540, 270. Jadi Y sama dengan 270 dibagi negatif ya. Sama dengan negatif bagi negatif positif, berarti 30. Nah, ini Y-nya 30. Kita cari X-nya. Untuk mencari X, gunakan saja persamaan yang digunakan saat melakukan eliminasi di awal. Jadi bisa pakai yang ini atau yang ini. Kita gunakan yang atas saja ya. Jadi kita tulis lagi 3x ditambah 3y sama dengan 135. 3x ditambah 3, y-nya dimasukkan, 30 sama dengan 135. Saya pindah ke sini aja ya. 3x tambah 3 kali 30, 90 sama dengan 135. 3x sama dengan 135, 90-nya menyeberangi sama dengan ya, jadi negatif 90. 3x sama dengan 135 dikurangi 90, 45. Ini nggak cukup lagi, saya pindah lagi. Kemudian 3x sama dengan 45 ya, maka x sama dengan 45 dibagi 3, yaitu 15. Nah, maka nilai C ini adalah x-nya 15, y-nya 30. Atau kalau kita cross-check seperti ini x, berarti di sininya itu 15, y-nya 30, berarti di sininya dia 30. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang kita sudah tahu semua titik di area maksimisasi. Ini gambar yang lebih bagusnya ya, sudah digambar dan diwarnai dengan lebih rapi. Selanjutnya, setelah menentukan area maksimisasi, kita hitung langkah ke-7 ya, yaitu mencari nilai dari Z maksimum. Adapun fungsi tujuannya, nah ini ya, Z max 200X tambah 300Y. Z max sama dengan 200X tambah 300Y. Maaf ya, saya cek lagi. Ya, 200 dan 300. Kemudian, untuk titik yang pertama adalah titik A.
Titik A adalah 0,0. Maka 200, X-nya ini masukkan 0, karena ini X, ini Y ya. Tambah 300 kali Y-nya juga 0, maka Z max-nya 0. Lanjut, titik B. Titik B itu adalah 0,36. Oke, 0,36. Masukkan 200, X-nya 0, Y-nya 36. Maka hasilnya 300 kali 36, 10.800. Next, untuk titik C, yang tadi kita hitung dengan cara eliminasi, 15 dan 30. 15, 30. Kita masukkan, X-nya 15, Y-nya 30. Maka 200 kali 15, 3.000 ditambah 300 dikali 30, 9.000. 9 ditambah 3.000, 12.000. Terus satu titik lagi, titik D. Titik D itu 45,0. 45,0. Masukkan 200 kali 45 tambah 300 kali 0. 200 dikali 45, 9.000. Ini tidak usah dihitung karena 300 dikali 0 ya. Nah, karena kita mencari nilai Z max, berarti cari titik yang menghasilkan Z max paling tinggi. Yaitu, kita lihat adalah di 12.000 yang berada di titik C dengan nilai X adalah 15 dan nilai Y 30. Kesimpulan, saya cek ya, ini perusahaan, meja ya. X-nya meja makan, Y-nya meja kopi. Oke. Maka, agar perusahaan menghasilkan keuntungan maksimal, yakni sebesar 12.000 dolar apa rupiah ya ceritanya. Coba saya cek. Rupiah ya, it's okay. Namanya juga soal, jadi mungkin harus kecil dulu biar mudah untuk dihitung. Sebesar 12.000, maka ada perusahaan menghasilkan keuntungan maksimal yakni sebesar 12.000, maka perusahaan perlu menjual 15 unit. Nah, X itu kan milik meja kopi ya. Dan Y-nya 30. 30 meja makan. Saya cek benar ya, di meja kopi dan meja, oh dibalik ya. Ini X-nya terbalik meja makan dan meja kopi. Mohon maaf. Ini meja, oh terbalik. Saya hapus aja. Meja makannya yang jadi X ya. Nah, ini meja makan, ini meja kopi. Sudah selesai untuk maksimisasi.